Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang senyawa. Nah, pada video sebelumnya kamu udah belajar tentang unsur, ya. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang senyawa. Tentunya secara tidak langsung kamu pasti sangat-sangat familiar sekali untuk menemukan senyawa di lingkungan sekitarmu. Misalnya oksigen nih. Oksigen kan tidak ditemukan dalam bentuk unsur tunggal seperti ini ya, O, tetapi unsur oksigen ini bisa berikatan dengan sesama O-nya sehingga membentuk gas oksigen, ya. Nah, ataupun bisa juga oksigen ini, unsur oksigen akan berikatan dengan unsur hidrogen. Nah, ini hidrogen ya. Oke. Nah, dengan perbandingan, kalau sudah bicara tentang perbandingan, secara tidak langsung kita akan merujuk kepada senyawa. Maka nanti akan terbentuk H2O. Nah, nanti di SMA kamu akan belajar tentang kesetaraan persamaan reaksi, ya. Kalau di sini 2, berarti di sini koefisiennya 2. Oke, kita jangan pusingkan dulu tentang dari mana dapat 2H ini, ya. Dari mana dapat H2O? Kenapa H-nya 2? Ya. Nah, kita jangan pusingkan ke situ dulu. Nah, yang mana sih yang merupakan senyawa? Yang merupakan senyawa itu yang ini. Senyawa H2O. Nah, sementara O2 ini masih dalam kategori unsur. Kenapa unsur? Ya, karena dia berikatan dengan sesama dirinya, ya, sesama unsur, ya, terdiri dari 2 atom yang sejenis, ya, atom oksigen. Nah, sementara untuk H2O tersusun dari 2 atom, yaitu ada atom hidrogen dan ada atom oksigen. Nah, berapa jumlah atom oksigen? Kamu lihat di sini dari koefisiennya ya, dari ini ya, indeksnya ya. Kalau yang ini kita sebut sebagai indeks. Nah, indeks ini menyatakan jumlah atomnya. Boleh kita sebut juga untuk menyatakan jumlah atom. Nah, kalau oksigen ini kan kosong nih. Ini sebenarnya bukan kosong, tapi sebenarnya di sini ada 1, ya, 1 atom oksigen. Maka kita tulis kalau ditanya berapa jumlah atom oksigen pada senyawa ini. Nah, jawabnya adalah 1 atom oksigen, 1. Nah, kemudian untuk hidrogen ada berapa? Ini ada 2. Berarti senyawa H2O, ya, senyawa H2O tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Berarti kalau gitu kita bisa simpulkan bahwa yang namanya atom itu kan, ini atom nih. Atom itu kan punya massa, ya kan? Nah, karena di sini ada jumlah atom, artinya apa? Semakin banyak jumlah atomnya, maka semakin besar nggak jumlah massanya? Kalau jumlah atomnya makin banyak, maka massanya akan semakin besar juga. Nah, berarti kalau gitu ada perbandingan kan? Ada perbandingan massa antara hidrogen dan oksigen. Nah, berarti kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Nah, kalau kita mau simpulkan senyawa itu apa, tadi kita ambil contoh senyawa H2O. Nah, senyawa H2O tersusun dari 2 unsur kan, 2 unsur. Lalu ada perbandingan massa, ya enggak? Perbandingan massa
perbandingan massanya dilihat dari mana? Ini jumlah atomnya. Kalau di sini 2, ada 2 atom ada 2 atom hidrogen berikatan dengan 1 atom oksigen. Nah, berarti kan ada perbandingan massa nih, namun saling berikatan. Nah, 2 unsur ini saling berikatan. Inilah yang kita sebut sebagai senyawa. Oke, jadi kalau begitu senyawa itu apa? Senyawa adalah gabungan antara 2 unsur atau lebih. Nah, bisa lebih nih, bisa lebih dari 2 unsur atau lebih gabungan antara 2 unsur atau lebih secara kimia. Gabungannya secara kimia nih, secara kimia dengan perbandingan massa tertentu, Nah, karena tergantung dari berapa jumlah atomnya dalam suatu unsur penyusun suatu senyawa, kemudian ada berapa unsur penyusun suatu senyawa tersebut. Misalnya kita ambil contoh, saya COOH. Misalnya kita ambil contoh senyawa NaOH. Nah, senyawa NaOH ini kan tersusun dari ada berapa unsur. Nah, untuk mengetahui unsur itu yang mana, lihat nih, kalau ada 1 huruf besar dan 1 huruf kecil, ini berarti menyatakan 1 unsur ya. Na berarti A ini adalah bagian dari unsur dengan huruf depannya adalah N ya. Kalau kamu lihat di tabel periodik unsur, Na itu menyatakan unsur natrium. Nah, karena ada juga unsur dengan awalan huruf yang sama, yaitu N, misalnya apa? Nitrogen. Nah, antara N nitrogen sama N natrium, ini kan sama-sama N nih. Nah, untuk membedakannya, maka untuk natrium ya, natrium diambil 2 huruf yaitu N dan A, dengan A huruf kecil. Sementara nitrogen itu kita simbolkan, kita kasih lambang unsur dengan N saja. Oke, gitu ya. Nah, nanti kamu bisa teliti lagi di tabel periodik unsur. Terus ada apa lagi? Lalu ada unsur oksigen, lalu ada unsur hidrogen. Nah, kalau huruf kapital berarti bisa nih, berarti terdiri dari 2 unsur yang berbeda. Nah, maka kalau gitu NaOH ini senyawa apa sih? Senyawa natrium. Nah, kalau kita tulis nama kimianya, natrium hidroksida gitu ya. Nah, berarti kalau begitu senyawa NaOH tersusun dari 3 unsur. Nah, jumlah atomnya ada berapa? Untuk Na ini jumlah atomnya 1 atom. Kemudian ada O juga 1 atom, H juga 1 atom, berarti NaOH. Nah, tersusun kalau digabungin ini 1 berarti tersusun dari 3 atom dari 3 unsur yang berbeda. Oke, kita ambil contoh yang lain. Nah, contoh berikutnya ini ada H2SO4 atau asam sulfat ya, atau asam sulfat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air aki. Nah, air aki yang ada di kendaraan seperti motor ataupun mobil. Nah,
Coba kita tinjau kira-kira ini tersusun dari berapa unsur. Ada berapa unsur ya penyusun H2SO4? Iya, benar sekali. Ada 3 unsur, yaitu unsur hidrogen. Kemudian ada unsur, ya ini hidrogen, ada S. S itu apa? Sulfur, atau bahasa Indonesia itu belerang. Nah, lalu ada oksigen. Ada unsur oksigen. Nah, berarti H2SO4 tersusun oleh 3 unsur yang berbeda. Nah, kita mau tinjau kira-kira ada berapa atom penyusun H2SO4 untuk H-nya ya. Ada berapa atom hidrogen penyusun H2SO4, ada berapa atom sulfur penyusun H2SO4, dan ada berapa unsur oksigen penyusun H2SO4. Kita lihat di sini. Nah, ini H2 berarti ada 2 atom. 2 atom penyusun H2SO4 ya, 2 atom hidrogen penyusun H2SO4. Lalu untuk S-nya, S nggak ada nih ya, berarti kita anggap 1, berarti ada 1 atom sulfur penyusun senyawa H2SO4. Kemudian oksigen, oke, ada 4 nih ya, ada 4, berarti ada 4 atom oksigen penyusun senyawa H2SO4 atau asal sulfat. Jadi kalau kita totalkan ada berapa? Ada 7 atom. Nah, berarti ini total ya. Jadi kalau dalam soal ditanya ada berapa total atom penyusun senyawa H2SO4, jawabnya adalah 7 atom totalnya. Tapi kalau ditanya ada berapa atom unsur hidrogen penyusun senyawa H2SO4, cara jawabnya seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat.